Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Gol Timur Part 1. Hari ini saya berada di hari ini saya akan berkunjung ke Desa Dua Mayo, di mana desa tersebut merupakan desa terpencil yang akses jalannya cukup menyedihkan. Nah, maksud saya menyedihkan adalah jalannya yang kurang bagus dan berbecek, kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seperti apa jalan yang ada di sana, teman-teman kita akan menuju ke sana ya. Oke, ayo. Inilah jalan yang menuju Desa Dua Mayo. Nampak kita lihat kiri kanan jalan mulai sempit dikarenakan jalan ini cukup kurang bagus, sehingga banyak kendaraan yang mengalami kerusakan ketika lewat sini, desa sini maksud saya. Nampak teman-teman, kita lihat jalan ini rusak parah. Kiri kanannya ini rusak, kemudian kanan juga rusak. Ketika hujan tiba ini becek, apalagi ini penurunan ya. Ini penurunan dari desa Bokat 4 menuju Desa Dua Mayo. Desa ini merupakan desa yang berbagai macam suku. Ada Flores, ada Jawa, ada Lombok dan Kupang, ada juga di sini. Ya. Ayo kita turun. Nampak ini jalannya susah dilewati oleh mobil. Kalau mobil Avanza ya siap-siap kandas, tidak bisa tembus karena batu-batu dan lubang-lubang juga cukup membuat terhambat di jalan. Nampak lubang, saya lihat lubang jalan yang cukup parah ini. Teman-teman lihat dulu, jalannya rusak parah. Kasihan desa ini susah untuk berkembang. Kenapa? Jauh berapa tahun mereka ingin menikmati jalan aspal seperti desa-desa tetangga lainnya yang sampai hari ini sudah menikmati jalan aspal. Nampak di bagian kanan saya perkebunan atau pertanian, tanaman jagung, tani di sini cukup banyak. Potensi alamnya di Desa Dua Mayo cukup bagus dan cukup desa ini juga sudah dialiri listrik ya, sudah tembus listrik ke sana. Hanya saja akses jalan yang masih susah untuk aktivitas warga di sini. Warga di sini mengaku kesulitan ketika membawa hasil pertanian mereka untuk dijual ke pasaran karena kondisi jalan yang seperti ini susah untuk menembusnya. Nampak warga yang aktivitas di rumah.
Desa Dua Mayo ini merupakan desa yang ada di Kecamatan Lokat, Kabupaten Bogor, Sulawesi Tengah. Desa yang terpencil. Jadi kita mendaki ya. Ini pendakian. Ya, ini pendakian. Inilah kondisi jalan menuju Desa Dua Mayo yang cukup parah. Desa ini jaraknya dari ibu kota kabupaten sekitar 35 km dari ibu kota kabupaten. 35 km itu merupakan desa yang paling ujung dan paling terakhir dari 15 desa yang ada di Kecamatan Lokat, Kabupaten Bogor, Sulawesi Tengah. Sudah sekian tahun masyarakat di sini ingin menikmati jalan aspal, namun tidak bisa mereka lakukan. Kebetulan di jalan ini ada kepala desa yang sedang melintas dari desanya menuju desa tetangga atau menuju kabupaten. Ini akan saya tanyakan kondisi jalan ini seperti apa. Harapan masyarakat di sana hingga hari ini mereka tidak menikmati aspal. Ya, selamat siang Pak Kades. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kades, ini jalan ini sudah berapa tahun tidak disentuh aspal, Pak? Ini bagaimana? Kemudian harapan masyarakat ini seperti apa? Hasil pertanian mereka ketika hujan bagaimana menuju desa atau penjualan ke pasar, Pak? Ya, terima kasih atas informasi yang kami sampaikan. Masyarakat Desa Dua Mayo sejak tahun 1997 hingga 2021 ini jalan umum, jalan utama menuju kecamatan sangat sulit dijangkau. Dan di curah hujan pada tahun 2021 ini sangat tinggi sehingga jalannya parah. Jalannya sangat parah dan tidak bisa dilewati ketika hujan. Hasil pertanian di tahun 2021 di bidang perkebunan pertanian jagung tidak bisa keluar karena transportasi tidak bisa masuk. Sehingga harga petani itu semakin merosot, alasan tengkulak tidak bisa masuk karena kendaraan. Harapan masyarakat agar pemerintah bisa memperhatikan jalan utama Desa Dua Mayo Langudon karena sarana ini sangat memprihatinkan. Sehingga pembangunan di desa maupun hasil pertanian tidak bisa berkembang, tidak bisa maju karena terhambat atau terkendala oleh karena jalan. Itu harapan kami. Pak Kades, produksi pertanian di sini cukup tinggi atau bagaimana, Pak? Kalau untuk hasil pertanian karena masyarakat saya itu petani pekebun, maka dalam 1 tahun itu 2 kali 3 kali panen. Tetapi hasilnya itu tidak bisa memadai karena harga di bawah. Walaupun kita melihat bahwa hari ini harga jagung melonjak 4.000 ke atas, tetapi sampai di petani alasan kondisi jalan, mobil dan sebagainya sehingga harga tetap di bawah. Menurun ya. Jadi hasil kelapa pun begitu. Yang tadinya 1 biji 1 kilo yang harus 10.000 turun jadi 8.000 karena kondisi jalan. Jadi itu harapan dari masyarakat agar pemerintah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan sementara menunggu kapan anggaran itu untuk dilanjutkan aspal Langudon Dua Mayo berhubungan dengan Modo 1. Itu yang kami sampaikan. Oke. Berarti dalam hal ini pemerintah desa maupun masyarakat menginginkan agar jalan salah satunya merupakan urat nadi ini segera diperbaiki oleh pemerintah daerah agar petani bisa bebas untuk keluar masuk membawa hasil kebunnya agar ekonomi juga jalan Oke, Pak Kades, namanya siapa, Kak? Nama saya Eskorton, Kepala Desa Dua Mayo sementara dalam. Beginilah kondisi jalan Desa Dua Mayo. Nampak kita lihat petani maupun warga yang melintas hanya menggunakan jalur kanan karena jalur kirinya itu tidak bisa dilewati karena
berlubang-lubang dan berbecek. Oke, kita lanjut. Begini kondisi jalan Desa Duamaya ya. Sementara hasil pertaniannya mereka kelapa cukup banyak dan memadai. Disampaikan kepala desa tadi bahwa hasil pertanian di sini cukup banyak. Ini tanaman jagung ya. Ini karena mayoritas sini adalah petani. Jadi jagungnya sepanjang mata memandang ke atas ya. Di sisi kiri saya juga ini lagi sementara buka lahan untuk tanaman jagung. Nampak jalannya rusak parah. Rusak. Sekarang ini saya sudah berada di Desa Duamaya. Nampak jalan dalam desa seperti ini modelnya ya. Ini rusak berat. Menuju ke sini saja harus ekstra hati-hati karena kalau tidak ya kecelakaan. Bisa jadi kecelakaan kita sendiri. Iya. Oke. Ini nampak ya teman-teman ya, lihat ya bahwa beginilah kondisi Desa Duamaya. Ini rumah-rumah di Desa Duamaya ya, lihat ya, ini Papua Bali. Hasil pertaniannya luar biasa, apa? Ini jalannya rusak tuh, sama. Ini rumah-rumah yang di Desa Duamaya. Belum mendapat perhatian serius ya. Masyarakat di sini juga memiliki tanaman sawit, kebun sawit, perkebunan sawit, memiliki perkebunan sawit. Nah, nampak sawit ya. Tapi posisi jalan bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, penurunan lagi, kondisi jalannya lagi rusak parah di sini. Kita lihat dulu. Mampu tidak saya? Betul. Nampak jalannya cukup parah. Ini kalau musim hujan, selain kendaraan roda 2 sulit untuk tembus, sehingga kasihan masyarakat petani membawa hasil kebunnya
untuk dipasarkan. Nampak kondisi jalannya seperti ini ya. Saya berada di tengah kampung ini, tengah kampung Desa Duamayo. Nampak ini jalannya juga jelek sekali. Ini masuk perkampungan Desa Duamayo. Ini jalannya juga. Ini rumah kepala desa ya. Rumah kepala desa namanya Eskorton. Nah, ini rumahnya. Mau beliau. Berbagai macam buah-buahan di sini. Ada mangga, ada rambutan juga di sini, buah-buahan. Oh, luar biasa jalan ini. Sama. Kita menuju kantor desa. Ini lapas tas desa di Duamayo. Ini bangunan sekolah, kemudian kantor desanya di sebelah sana. Ini kantor desa Duamayo. Untuk transparansi kepala desa dalam memaparkan anggaran membangun desanya ya. Dipublikasikan. Jalan ini rusak parah juga. Ini pendakian ya. Pendakian. Ini kalau musim hujan jangan harap bisa lolos ke atas. Ya. Kondisi jalan seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Ya, cuma bisa dilewati oleh roda 2, kendaraan roda 2. Ini rumah ibadah ya. Nampak pemukiman warga di Desa Duamayo ya. Ini rumah di sini berjauhan, tidak berdekatan seperti dekat desa-desa lain. Desa Duamayo berpenduduk kurang lebih 5.560 jiwa. Desa Duamayo merupakan desa paling akhir dari 15 desa di Kecamatan Bokat, Kabupaten Bogor, Sulawesi Tengah. Dan ini merupakan desa yang terpencil ya. Ketika hujan susah dilewati kendaraan dari manapun yang menggunakan roda 4.
Roda 2 pun demikian sulit menembus jika medan jalannya susah, ya. Sini juga ada bangunan gapura ya, untuk tempat ibadah orang Bali, bayangnya orang Bali. Nah, jalannya juga susah ya, mendaki. Adalah jalan desa di dalam desanya Duamayo, jalan desa Duamayo yang cukup parah. Petani di sini kelihatannya berkebun dan bertani, namun akses jalan cukup parah sehingga mereka kesulitan membawa hasil kebun menuju pasaran. Ya, demikianlah perjalanan saya dari desa Duamayo. Semoga Anda bisa melihat kondisi jalan desa ini yang sebelumnya masyarakat di sini menginginkan jalan supaya segera diaspal seperti desa-desa lain. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, agar Anda tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.